Ya, baik. Jadi pada video ini adalah lanjutan dari video pembahasan soal latihan UTS Kimia Farmasi bagian 1 dan ini bagian 2 dari nomor 14 sampai dengan 25. Langsung saja kita masuk ke nomor 14. Nah, ini oke, saya perbesar terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi nomor 14 di sini soalnya adalah perhatikan beberapa polimer berikut. Ada amilum, asam nukleat, dan seterusnya. Dari beberapa polimer di atas yang termasuk polimer alam, itu yang mana? Nah, ini itu sebenarnya tidak ada jawabannya di sini. Kita lihat dulu. Polimer alam itu berarti yang dia sudah terbentuk di alam ya. Jadi kita manusia itu tidak membuatnya. Itu yang pertama adalah amilum, kemudian asam nukleat, kemudian protein dan selulosa. Ini semuanya berasal dari alam. Jadi nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 8 dan nomor 9. Nah, jawabannya yang ini. Di sini tidak ada gitu. Jadi untuk ini ya Bu Elsa bonuskan gitu ya. Tapi intinya konsepnya kalian harus tahu bahwa jawabannya adalah amilum, asam nukleat, protein dan selulosa gitu. Kemudian nomor 15 kita lihat. Nomor 15, bedanya biomolekul dan biokimia ini apa? Oke, kita lihat yang A. Biomolekul dipelajari dalam bidang biologi, biokimia dipelajari dalam bidang kimia. Ini kurang tepat, karena apa? Biomolekul itu dipelajari di bidang kesehatan, di bidang kimia, di bidang kedokteran, di bidang kosmetik pun ini dipelajari. Jadi nggak hanya di bidang biologi. Jadi ini kurang tepat. Yang B, biomolekul merupakan zat penyusun makhluk hidup yang tersusun atas atom C, H, dan O sebagai unit pembangun. Biomolekulnya ini betul. Nah, yang bedanya apa? Biokimianya mana ini? Nah, kan nggak ada. Jadi ini salah. Yang C, biomolekul itu dipelajari molekulnya. Biokimia dipelajari kimianya. Sangat-sangat kurang tepat ya. Jadi biomolekul itu ya mempelajari tentang interaksi-interaksi antara molekul satu dengan molekul lain. Nah, molekul-molekul ini dipelajari di bidang kimia gitu. Jadi ini biokimia dipelajari di bidang kimia, ini molekul ini kan juga dipelajari di kimia gitu. Jadi kurang tepat. Kemudian bisa dikatakan kedua hal itu sama. Jelas ini salah. Yang E, biomolekul adalah zat penyusun makhluk hidup yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen sebagai unit pembangun, sedangkan biokimia adalah ilmu yang mempelajari biomolekul. Betul, gitu. Jadi biomolekul ini adalah zatnya, kalau biokimia itu adalah ilmunya, gitu. Jadi jawabannya yang E, gitu ya. Besok bisa beda loh ya, soalnya bukan ini tapi mirip seperti ini, atau mungkin bahkan ada yang sama persis atau ada yang diganti sedikit-sedikit tapi intinya mirip dengan ini, sehingga kalian harus pahami ya. Nah, lanjut ke nomor 16. Karbohidrat secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang pertama adalah monosakarida, kemudian disakarida dan polisakarida. Kita lihat yang A, B, C atau E, atau D atau E. Oh, ternyata yang D gitu. Kemudian nomor 17, karbohidrat yang tergolong polisakarida. Ini maksudnya. Apa yang tergolong polisakarida? Ya jelas pati. Pati atau amilum, glikogen, dan selulosa itu masuk polisakarida. Kalau glukosa, galaktosa, dan fruktosa ini termasuk monosakarida. Kalau maltosa termasuk disakarida. Jadi jawabannya yang A gitu. Nomor 18, jenis monosakarida yang paling manis. Kita sudah bahas kemarin, yaitu yang fruktosa gitu. Oke, nomor 19. Nah, kita lihat. Perhatikan gambar berikut sebagai uji sampel dengan larutan benedik. Pada gambar kiri ke kanan diberi simbol sampel 1 sampai dengan 6. Nah, sampel yang negatif
Yang kali ini yang ditanyakan yang negatif. Ya, jadi kalau sampel ya ditambahkan benedik, kalau sampelnya itu mengandung gula reduksi, warnanya akan berubah menjadi hijau dan timbul endapan warna merah bata. Nah, ini yang mana? Yang negatif, yang tidak hijau, berarti nomor 1 dan nomor 6. Jawabannya yang kebetulan ini yang ditanyakan yang negatif. Besok bisa jadi yang ditanyakan yang positif gitu. Next, nomor 20, ya, uji identifikasi sampel X dengan regen yodium. Menunjukkan hasil bahwa warna menjadi biru kehitaman. Dari uji identifikasi itu sampel X mengandung, jelas ini mengandung amilum gitu ya. Kalau selulosa kemarin apa? Selulosa itu yang warna coklat ya. Oke, kalau yang glikogen yang merah coklat. Oke, gula reduksi ini bukan, polipeptida ini protein gitu. Yang 21 sekarang. Uji identifikasi urin seseorang pasien ditunjukkan dengan uji larutan regen. Uji itu digunakan untuk mengetahui pasien tersebut mengidap penyakit diabetes mellitus atau tidak. Setelah sampel urin diberi larutan uji, ternyata sampel berubah warna menjadi merah bata dan timbul endapan. Maka dapat disimpulkan bahwa pasien itu mengidap penyakit diabetes mellitus. Larutan uji yang digunakan adalah benedik, ya kan? Tadi gula reduksi tadi loh. Ini barfood itu bukan, molis bukan, selibanov bukan, iodin bukan. Next, kemudian nomor 22. Asam amino adalah sebuah monomer. Jelas asam amino bergabung dengan asam amino, bergabung dengan asam amino membentuk suatu protein atau polimer protein ini. Asam amino penyusun protein yang tidak dapat disintetis dalam tubuh. Nah, kalau tidak dapat disintetis dalam tubuh, kemudian gimana? Harus didapatkan dari makanan yang dikonsumsinya. Asam amino apa itu? Asam amino yang esensial. Kalau yang non-esensial ini yang bisa disintetis oleh tubuh. Misalnya apa? Misalnya glutamat gitu. Kalau yang ini gugus karboksil jelas salah, amina salah, alanin. Kalau alanin ini adalah contoh dari asam amino itu ya. Asam amino juga. Kemudian yang nomor 23. Uji sampel Y dengan regen biuret menunjukkan hasil bahwa warna berubah menjadi ungu. Hasil uji identifikasi itu, sampel Y positif mengandung protein dengan adanya ikatan polipeptida yang E. Kalau selulosa, glikogen, ini kan masuknya karbohidrat. Gugus vanil ini salah, gula reduksi kan juga karbohidrat. Next, 24, salah satu jenis lipid adalah kolesterol, sehingga kolesterol itu bukan penyakit. Kan banyak tuh orang yang bilang, oh dia penyakitnya kolesterol gitu. Itu sebenarnya kurang tepat. Nah, jumlah kolesterol yang normal dalam tubuh itu berapa? 200. Kemarin kita sudah bahas. Terakhir, nomor 25. Nah, ini sebenarnya ini itu bukan menerangkan ini karena ini ujinya beda. Ini soalnya yang ini loh, yang ini. Jadi nggak usah lihat ini gitu. Uji identifikasi lipid dapat dilakukan dengan uji agro lain, yaitu untuk mengetahui adanya gliserol dalam lemak. Jika lemak dipanaskan dan dibakar akan timbul bau menusuk seperti lemak terbakar. Yang B, bau wangi. Masa lemak dibakar wangi? Peroksida salah, bau seperti lemak dipadatkan. Masa kalau lemak dipadatkan berbau, bau yang menyengat. Ya ini. Oke, yang B gitu ya. Kalau memang video kali ini bermanfaat, silahkan kalian boleh subscribe dan like juga video ini. Semoga untuk UTS minggu depan bisa dikerjakan dengan baik, dengan lancar, dan harapannya Bu Elsa membuat video pembahasan ini agar kalian bisa mendapatkan nilai 100 dengan hasil kerja kalian sendiri, hasil belajar kalian sendiri dengan melihat video pembahasan dari Bu Elsa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar Bu Elsa juga buat video lagi untuk penjelasan buat kalian. Oke.